Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Tri Wahyuni dari SMA Negeri 1 Mentok, calon guru penggerak angkatan 10. Kali ini saya akan mewawancara dua orang kepala sekolah tentang pengambilan keputusan kasus dilema etika. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih, Bu? Alhamdulillah baik. Baik ya Bu ya, Alhamdulillah. Terima kasih sebelumnya Bu atas waktunya. Saya sudah diberikan kesempatan untuk mewawancarai Ibu nih terkait dengan pengambilan keputusan yang biasa Ibu lakukan ketika Ibu mendapat kasus dari persoalan yang ada di sekolah. Nah nih Bu, kalau saya boleh tahu nih, Ibu boleh nih menceritakan contoh kasus-kasus yang pernah Ibu alami itu seperti apa? Contoh kasusnya gitu. Kalau untuk kasus di sekolah kita pasti ada terus ya, nggak mungkin nggak ada. Yang jelas yang sering dihadapi itu adalah seringnya terjadi pelanggaran siswa itu yang melanggar tata tertib. Misal pelanggaran dari segi kehadiran, artinya siswa yang datang terlambat kayak gitu. Kemudian ada juga yang dari segi kerapian pakaian dan kelengkapan pakaiannya. Paling banyak sih kasus-kasusnya mungkin lebih cenderung anak itu yang bolos sekolah dan tidak sekolah tanpa keterangan. Jadi kehadiran berarti Bu ya. Nah Bu, bagaimana nih Ibu menyikapi dari kasus-kasus yang pernah Ibu alami tersebut? Itu merupakan dilema etika atau bujukan moral? Biasanya untuk yang pernah kejadian di sini lebih cenderung untuk ini ya, permasalahannya cenderung dilema etika ya, karena kalau dilema etika itu sendiri kan situasi di mana kita harus mengambil keputusan di antara dua keputusan yang mungkin dua-duanya benar kayak gitu dari beberapa sisi. Ya, jadi harus dilihat juga Bu ya, mungkin paradigmanya gitu Bu ya, dari nilai keadilannya atau nilai rasa kasihan gitu Bu. Nah Bu, bagaimana nih Bu cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus yang tersebut, kasus-kasus dilema etika ini, bagaimana Bu? Yang biasanya sih kita melihat dulu permasalahannya apa, baru kemudian kita analisis apa saja penyebab terjadi permasalahan itu. Artinya kita mencari latar belakang yang pihak-pihak yang terlibat di dalam situ, sehingga baru kita bisa melihat solusi apa sih yang baik untuk permasalahan yang kita hadapi gitu. Nah setelah kita mencari solusinya, yang jelas kita harus mencari solusi dari permasalahan itu yang paling banyak positifnya, tapi juga lebih sedikit kemungkinan negatif dampaknya. Berarti yang lebih banyak manfaatnya gitu ya. Nah berarti Bu, bagaimana nih Bu langkah-langkah atau prosedur-prosedur apa yang biasa Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan tersebut? Yang jelas sih kita yang perlu lakukan pertama tetap menganalisisnya, kemudian melihat siapa-siapa lagi yang perlu terlibat, karena setiap permasalahan itu kan harus kita diskusikan dengan semua stakeholder yang ada di sekolah dan juga atasan kita gitu ya, baik itu dari pengawas ataupun dari cabang dinas pendidikan provinsi gitu. Nah setelah itu baru kita melihat solusi-solusi yang paling banyak positif dan paling sedikit dampak negatifnya. Baru kita pada saat pengambilan keputusan pun itu harus dengan konfirmasi dari semua stakeholder yang ada di sekolah dan atasan kita gitu. Setelah kita ngambil keputusannya baru kita melaksanakan, dan kita harus merefleksikan juga gitu, melihat atau mengevaluasi lah ya hasil keputusan yang kita ambil itu, dampaknya terhadap orang-orang yang terlibat yang menghadapi permasalahan itu bagaimana gitu. Kalau memang istilahnya tidak menyatu ke masyarakat atau tidak berdampak terhadap masyarakat, dan mungkin perlu kita cari solusi yang terbaik nih gitu. Berarti Ibu ini sudah menetapkan 9 langkah pengambilan keputusan ya Bu ya? Kalau untuk secara lengkapnya mungkin nggak sampai full ya gitu ya, karena kita biasanya mengambil ini aja yang poin-poin aja gitu. Tapi sudah menjurus lah gitu ya ke arah pengambilan keputusan, arah 9 tadi ya Bu ya. Nah gini Bu, langkah-langkah apa Bu yang Ibu pikirkan tuh paling efektif gitu Bu dalam pengambilan keputusan ini?
yang paling efektif? Paling efektif ya, menurut paling Ibu? efektif itu keputusan pada saat kita sudah mengkomunikasikan, berdiskusi dengan semua stakeholder yang ada di sekolah dan sudah kita konfirmasi ke atasan kita, baik itu dari pengawas ataupun dari Kepsabin. Biasanya itu udah langkah efektif. Setiap kali keputusan yang udah diambil yang sepengetahuan dari atasan itu biasanya udah meminimalisir permasalahan dan sudah menjadi solusi yang cukup baik lah istilahnya. Jadi adanya kolaborasi Bu ya, jadi harus sehingga tidak ada miskomunikasi gitu Bu ya. Nah berarti Bu, menurut Ibu nih Bu, hal-hal apa yang menjadi tantangan itu Bu dalam sebuah pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika ini? Paling kalau untuk tantangannya, kalau misalkan setelah keputusan itu kita ambil ternyata justru memberikan dampak yang negatif gitu ya, lebih banyaknya dampak negatif dari keputusan yang kita ambil, dan itu untuk meminimalisirnya tetap kita harus koordinasikan dengan pihak yang terkait ya, semua stakeholder yang ada di sekolah maupun pihak atasan kita. Jadi tetap harus ada ke pihak atasan gitu ya, harus itu Bu ya. Karena kita dalam suatu organisasi itu kita kan berjenjang ya. Jadi masing-masing kita otomatis punya atasan yang setidaknya harus kita pertimbangkan lah. Harus tahu gitu Bu ya semuanya. Nah Bu, untuk sistemnya Bu, ada nggak Ibu nih sistem tata kelola atau jadwal tertentu yang Ibu buat itu dalam pengambilan keputusan, ataukah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat gitu, ngambil keputusannya di tempat, atau Ibu membuat jadwal tertentu gitu Bu? Biasanya kalau jadwal itu tidak ada, cenderungannya tidak ada, karena yang namanya permasalahan itu lebih identik kita melihat dulu, kita analisis dulu apakah itu bisa diselesaikan secara langsung atau tidak. Kalau memang bisa diselesaikan secara langsung, maka udah pada saat kita menemukan masalah langsung selesai. Tetapi kalau misalkan kita belum belum bisa menyelesaikan secara langsung sehingga membutuhkan proses dan waktu dan beberapa orang yang harus kita libatkan untuk terkait penyelesaian masalah itu, nah itu tidak ada batasan waktunya, tidak ada harus selesai waktu dalam waktu 1 bulan ataupun 3 bulan kayak gitu. Jadi tak terbatas sih tanpa jadwal sebenarnya, tergantung insidental aja gitu ya, dan menyesuaikan permasalahannya. Jadi ya, menyesuaikan permasalahannya ini berat apa enggak gitu Pak Ibu ya. Jadi kalau bisa diselesaikan langsung ya secara langsung, kalaupun nanti kalaupun agak berat itu mungkin diselesaikan ada sesuai dengan insidental tadi kata Ibu. Nah Bu, ada nggak Bu nih orang yang sangat membantu Ibu atau faktor-faktor yang sangat mempengaruhi Ibu dalam sebuah pengambilan keputusan kasus dilema etika ini Bu? Pasti banyak lah ya, terlebih orang-orang yang ada di sekolah itu termasuk yang mempengaruhi, baik itu dari guru, pendidik dan tenaga pendidikan, kemudian pengawas kita, komite, atasan gitu ya, kepala cabang kita, baik juga maupun dari organisasi seperti MKKS ya, tingkat kabupaten ataupun tingkat provinsi itu bisa dipertanyakan lah kalau memang kita menemukan suatu permasalahan gitu. Ya, bisa didiskusikan seperti itu ya. Berarti Bu, dari semua yang sudah Ibu sampaikan nih, ada nggak Bu pembelajaran yang dapat Ibu petik dari pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika ini Bu? Pasti ada ya yang bisa diambil ya, karena kita yang namanya ilmu itu kan didapatkan dari pengalaman gitu ya. Jadi semakin banyak kita mendapatkan pengalaman, maka ilmu kita juga akan semakin bertambah, sehingga kita akan lebih bijak dalam mengambil keputusan, menyikapi suatu permasalahan, sehingga kita mungkin kedepannya dengan banyaknya pengalaman itu tidak akan salah langkah lagi. Jadi lebih tepat solusinya gitu ya. Tidak karena mungkin lebih banyak pengalaman kali ya. Pengalaman tuh guru yang terbaik. Betul. Gitu. Iya. Terima kasih Bu ya atas waktunya Bu, sudah berkenan untuk berbincang-bincang bersama saya. Nanti mudah-mudahan ada waktu lagi ya Bu yang kita berbincang kembali. Terima kasih Bu. Saya akhiri aja Bu ya dalam wawancara kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih Bu Ana? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Ibu Trio ini?
Alhamdulillah sehat Bu. Iya. Terima kasih sebelumnya Bu atas waktunya yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk mewawancarai Ibu selaku kepala sekolah di sini. Di sini nanti saya akan mewawancara mengenai kasus-kasus yang pernah Ibu alami pada saat Ibu menjadi kepala sekolah dan bagaimana sih cara Ibu mengambil keputusan terhadap kasus-kasus tersebut. Baik Bu, Insya Allah kita akan ya mengadakan wawancara ya. Insya Allah yang berdasarkan pengalaman yang terjadi ya tentunya ya. Oke, Nah, siap. di sini Bu, saya ingin mendengar nih cerita-cerita dari Ibu tentang kasus-kasus yang pernah Ibu alami nih di sekolah seperti apa. Kalau bisa nanti Ibu ceritakan Ibu. Oh boleh. Baru-baru ini sih ya, saya di sini menjabat sejak tahun 2022 ya. Tentunya yang menjadi permasalahan yang saya anggap mungkin itu ini sesuai dengan ranah kita sebagai seorang pendidik ya di sekolah. Tentunya kasus yang kemarin terjadi adalah ada anak yang diputuskan oleh wali kelasnya untuk tidak naik kelas. Kami kan sebelum memutuskan untuk ada rapat kenaikan kelas, sebelum dituliskan, jadi dirapatkan terlebih dahulu. Jadi kita rapat dengan wali-wali kelasnya. Ini bagaimana berapa yang tidak naiknya. Nah, jadi ada satu orang siswa tadi, dia itu nilainya berdasarkan kalau guru di kelasnya informasinya data-data yang bisa diambil itu bahwa tidak mencukupi nilainya. Kemudian anaknya juga ada yang kadang masuk, kadang tidak, berdasarkan absensi yang didapatkan itu daftar hadirnya itu kurang ya. Dan arti kata ternyata setelah kita lihat dari pihak orang tua juga tidak memberikan respon yang baik. Nah, jadi pengambilan keputusan dari wali kelas ini kan dia bingung mau ngambil, aduh gimana nih Bu, dinaikin atau enggak gitu kan. Akhirnya kawan-kawan tadi bilang ada beberapa guru udah nggak usah dinaikin aja gitu kan. Oh ini seperti ini gitu kan, yang ini seperti ini. Tapi di sisi lain kan ada juga guru agamanya yang bilang, tapi di sisi lain kan kita harus juga memikirkan bagaimana kalau seandainya anak itu nggak naik, nanti tambah gimana, tambah akhlaknya. Jadi perilakunya seperti apa kalau kita tidak kita bina lebih baik ke depannya gitu kan. Nah itu salah satu contoh kasus yang terjadi itu yang mencolok ya. Kalau untuk yang saya alami ya untuk baru-baru ini ya Bu ya. Kasus memang tentang kenaikan kelas ini memang saya rasa semua sekolah pernah mengalami ya Bu ya. Iya pasti. Nah Bu, dari kasus-kasus yang Ibu ceritakan tersebut ya Bu ya, dan kasus-kasus lain mungkin ya Bu ya, bagaimana nih Ibu mengidentifikasi nih apakah kasus tersebut merupakan dilema etika atau rujukan moral Bu? Kalau saya pernah baca itu ya, dilema etika itu kan merupakan suatu situasi atau suatu kondisi di mana pengambilan keputusannya itu kita melihatnya benar AVS benar gitu kan. Jadi seseorang dalam pengambilan keputusan itu membingungkan lah ya dalam arti kata. Tetapi kita kembali lagi bahwa kita dalam hidup bermasyarakat, kita hidup sebagai makhluk yang sosial, tentunya kita tidak bisa terlepas dari norma-norma yang berlaku di masyarakat, aturan-aturan yang ada di masyarakat. Kemudian dampak yang akan terjadi kalau kita tidak pengambilan keputusan itu kita tidak pikirkan secara matang, seperti itu. Jadi itu adalah salah satu contoh dilema etika menurut saya. Ya, jadi kasus tadi ya, jadi salah satu contoh dilema etika. Di sisi lain ya tidak dinaikkan gimana, di sisi lain nanti kalau misalnya tidak dinaikkan dia nanti menjadi siswa seperti apa, kalau tidak dinaikkan, kalau dia dinaikkan nanti dia akan menjadi jadi dilema etika. Jadi kayak dari apa namanya itu paradigmanya nilai keadilan melawan ini Bu ya, nilai kasihan gitu. Iya betul sekali. Kasihan, kasihan dari siswa tersebut tidak bisa naik kelas, akhirnya dia putus sekolah gitu. Iya betul. Mau jadi apa kalau zaman sekarang SD aja dia kelas 3 itu namanya. Kalau di SD ini kan ada fase A itu kan fasilitas 2. Nah fase AB itu kan fase 3 fase 4. Sebetulnya itu nggak apa-apa, nggak dinaikkan. Iya sebetulnya. Tapi kan kita lihat lagi kategorinya itu kalau tidak naik kelas itu kan daftar hadirnya sudah banyak. Tapi kan ini masih bisa dimaafkan karena masih
masih di tahap B itu, di tahap fase B itu, kemudian dia belum naik ke kelas 4 gitu. Kayak gitu. Nah, Ibu, selanjutnya Ibu, bagaimana nih Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu nih, terutama nih untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan tadi yang sama-sama benar tadi atau mempunyai nilai kebajikan yang sama gitu, yang baik gitu. Bagaimana? Berdasarkan pengalaman kemarin ya, dalam pengambilan keputusan itu yang saya lakukan adalah pertama saya mengajak terlebih dahulu beberapa orang ya yang saya anggap lebih senioran. Itu seperti kalau di sekolah ini kan yang lebih senior itu adalah Pak Wedi, karena ya berdasarkan pengalaman ya saya anggap dia cakap, dia memiliki kepribadian dan sosial, kemudian juga dianggap kepribadiannya lebih baik gitu ya dalam pengambilan keputusan. Saya suka bertanya juga, Bu, jadi Pak ini gimana Pak baiknya. Nah setelah saya ada bincang-bincang dengan Pak Wedi ataupun Bu Maizun sebagai bendahara saya, itu kita akan mengadakan rapat. Setelah rapat kita rapatkan dengan guru-guru, bertanya bagaimana keputusannya seperti apa. Setelah jalan rapatnya mungkin kita menemui titik juga yang kemarin tuh ada sempat ini juga sih, titik yang kayak nggak ketemu solusinya gitu kan. Akhirnya kita minta tolong juga sama pengawas binaan, karena kan kita tidak mau salah dalam pengambilan keputusan tadi. Makanya kita sempat via telepon juga. Akhirnya setelah ditelepon, udah ini kayaknya penting nih permasalahannya, jangan sampai pihak-pihak yang lain menunggangi kejadian ini. Akhirnya pengawas binaan saya datang ke sini dan memberikan sedikit masukan. Akhirnya kita putuskan secara bersama. Jadi dapatlah keputusannya. Iya, ada kayak tahapannya gitu ya. Dari musyawarah kecil, kemudian musyawarah di warga sekolah, kemudian ketika tidak terbentur suatu permasalahan tadi yang sepertinya udah klimaks masalahnya nggak keluar, kayak nggak dapat solusi, udah kita telepon itu pengawas. Iya, begitu ya yang lakukan kemarin. Dan bersama dengan pihak-pihak terkait. Iya, betul sekali. Nah, Ibu, kira-kira ada nggak Bu langkah-langkah ataupun prosedur-prosedur yang dijalankan selama ini gitu Bu untuk dalam pengambilan keputusan tersebut gitu Bu? Iya. Dalam pengambilan keputusan sebetulnya sama ya Bu ya, karena kita di sekolah tentunya ada beberapa yang perlu kita siapkan, kita identifikasi juga, kita klasifikasikan juga. Oh iya, ini masalahnya seperti apa. Nah dari masalah apa yang sebetulnya terjadi, tentunya kita dalam mengambil keputusan tadi mengambil juga data-datanya. Setelah data yang didapat, apa yang menyebabkan ini, apa yang dapatnya data yang A, dapatnya data yang B, dapat C segala macam. Oh yang ini dari versi ini, dari versi ini. Tentunya setelah dapat data-data tadi, kita lihat nih siapa lagi nih pihak-pihak yang terkait dalam permasalahan tersebut, asal kasus tersebut. Nah setelah itu kita baru kayak mengujinya, gitu. Ada regulasi, intuisi apa tadi ya, gitu, kayak gitu. Jadi ada tahapan-tahapannya. Setelah itu baru setelah uji data, kemudian kalau itu kan pengambilan hipotesa ya, kita ada menarik kesimpulan sementara nih, dugaan sementara ya, refleksinya itu ya. Kalau di situ yang kita di IPA sih seperti itu ya, tapi kalau misalnya di sini kan merefleksi dulu, mengevaluasi, oh ya ini gimana, sesuai nggak itu ya. Kalau misalnya itu oke. Berarti Ibu ini sudah mengambil 9 langkah itu ya dalam mengambil keputusan ya. Mungkin kalau 9 langkah sih enggak ya, Tidak ya. sih. Enggak 9 itu Belum. ada beberapa begitu masih ya termasuk di dalamnya gitu ya. Terutama dari fakta-fakta yang relevan itu Iya, ya. betul. Pihak-pihak yang terkait, kemudian pengujian data-data tersebut. Iya Bu. Nah Bu, selanjutnya nih Bu, kira-kira ada nggak Bu hal-hal apa saja yang Ibu anggap paling efektif gitu Bu dalam pengambilan keputusan di kasus dilema etika ini gitu Bu? Hal-hal yang paling efektif gitu ya. Hal-hal yang paling efektif itu adalah kalau kita bisa mengkomunikasikan dengan baik, ya. Karena banyak kasus-kasus yang terjadi itu karena miskomunikasi, Bu. Iya, Miskomunikasi ya. Iya, rata-rata. Kadang-kadang kan kita
dapat WA-nya, kita Iya. salah mentranslate-nya, salah mengartikannya, timbullah kita analisa kita kayaknya pandangan kita ini seperti ini nilainya. Sedangkan sebetulnya orang tersebut enggak gitu secara verbalnya kan. Kalau kita ketika sudah berhadapan langsung orangnya, kita tanyakan baik-baik, kita komunikasikan baik-baik, tentunya itu kita bisa tahu. Kadang-kadang kan komunikasi salah ini kan melalui WA ataupun telepon. Pada saat itu kan mungkin intonasinya, kita juga pada saat yang kita si respon juga, yang penerimanya juga pada saat itu mungkin ada situasi dalam kondisi yang seperti apa juga. Jadi salah mengkomunikasikan, jadi sangat perlu sekali Bu, komunikasi itu tetap terjaga, dikomunikasikan dengan baik. Bagaimana solusinya itu akan ketemu insya Allah permasalahannya. Kalau kita udah itu biasanya suka dapat tuh solusinya insya Allah kalau udah ada komunikasi dengan baik. Iya Bu ya, kalau ada miskomunikasi kan nanti satunya mana? Iya, salah nggak nyaman penerjemahan, gitu Bu ya. salah penerjemahan, salah translate ini bahasanya nih gimana gitu. Dari intonasi atau titik komanya aja beda kan, kita udah salah, ini kayaknya marah nih orangnya. Iya. Ini orangnya dalam kondisi itu kita menerimanya ya. Kita kan perempuan sebagai seorang ini kadang-kadang kan ada beberapa faktor-faktor hormonal juga, kondisi situasi di mana kita dalam nggak enak badan, kurang sehat, itu juga salah satu faktor juga yang bisa salah dalam pengambilan keputusan kalau kita tidak betul-betul di kondisi yang baik gitu. Jadi itu berarti ada nggak Bu kira-kira hal-hal yang hal menantang gitu Bu dalam hal pengambilan keputusan untuk kasus bidang etika ini Bu? Kalau Hal-hal hal-hal yang menantang. menantang itu ada tentunya. Ada dalam pengambilan keputusan itu ada hal-hal yang paling menantang. Ya pertama dari orang-orang yang masih kurangnya kepedulian, masih banyak yang belum sadar. Kalau untuk orang-orang tua kita di sini ya notabene-nya mohon maaf ya, ada juga yang tidak sekolah, orang tua ada yang nggak bisa baca. Jadi apa namanya itu sebagai ya kalau di tengah kota kan orang tuanya bisa belajar parenting itu seminar parenting, jadi bagaimana menanggulangi anaknya gitu kan. Iya. Nah kalau ini kan orang tuanya mau ngajarin baca aja dia juga nggak bisa baca. Jadi tentunya kesadaran dari pihak orang tua, tetapi ketika dia sudah bergabung dengan orang-orang yang mungkin dikelilingi lingkungannya itu sudah berpikiran lebih bisa merubah mindset berpikir bahwa pendidikan itu penting, tentunya dengan kesadaran berpikir dia akan lebih maju lagi, sehingga dalam mendidik anak pun juga lebih baik ya nantinya ke depannya seperti itu. Jadi kesadaran orang tua itu sangat penting sekali ya. Jadi peranan orang tua di sini. Betul. Karena madrasatil utama itu kan pendidikan utama itu di rumah. Iya, apalagi ibu. Nah, kadang-kadang kita di sini memang real kok. Di sini anak kelas 1 menunggu anaknya ada 3, ada yang bayi, yang itu tunggu dari jam 7 kita masuk sampai jam anak-anak kelas 1 kan setengah 12-an pulangnya. Tuh mereka masih nunggu. Jadi ibaratnya itu mereka ya kalau kita pikir ibu ini nggak ada kerjaan lain kan gitu kan, tapi kan kita kembali lagi bahwa oh ya mungkin dia udah siap kan di rumah udah masak, anaknya yang kecil aja dibawa gitu kan, mana anak yang lebih kecilnya lagi ada bermain main di sekeliling ini. Jadi kan ya kadang-kadang dia juga suka cerita, saya tanya udah bisa baca belum Bu, mamanya belum bisa baca Bu kemarin. Oh gitu, jadi ya itu kan banyak faktor Bu, banyak faktor. Berarti Ibu ini kalau dalam mengambil keputusan, apakah ada waktu khusus Bu, jadwal tertentu gitu Bu, atau Ibu menyelesaikan mengambil keputusannya secara langsung gitu? Iya, berdasarkan pengalaman-pengalaman ya, mungkin kedepannya Bu kita akan memprogramkan. Kalau konsep sih belum ya Bu, secara konsepnya itu, tetapi ada terpikir saya akan membuat satu planning nanti dibuat dalam buat kesatuan pendidikan itu ya akan diprogramkan insya Allah ke depannya, karena memang perlu Bu kita memerlukan waktu, kita akan bertanya, jadi secara periodik itu akan kita jadwalkan insya Allah ke depannya ya. Jadi kalau sekarang sih nggak ada karena spontanitas aja langsung gitu ya, karena kayaknya kondisional ya.
terjadi udah langsung aja ambil ini ya, kita panggil buru-buru, misalnya kita ambil yang panggil yang senior, kayaknya nggak bisa, kita panggil secara musyawarah, akhirnya nggak dapet, itu dipanggil pengawas. Gitu. Untuk kedepannya iya. Untuk kedepannya harus ada, kayaknya secara periodik harus jadwalkan. Nah, dari yang Ibu ceritakan tadi nih Bu, ada nggak Bu seseorang gitu atau faktor-faktor yang sangat membantu Ibu nih dalam pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika ini? Tentu ada. Saya tidak berdiri sendiri, walaupun pada saat terakhir pengambilan keputusan tentu ada di kepala sekolah kita, dengan catatan bahwa itu sudah kita musyawarahkan dan berdasarkan hasil musyawarah. Saya di sini kan sudah saya bilang di awal bahwa di sini ada orang kepercayaan lah, intinya saya sering bertanya pada senior, kita namanya manusia juga perlu dikritik juga Bu, perlu dievaluasi. Kadang juga saya bertukar pikiran juga kepada yang senior, jadi saya tanya sama inventaris barang juga senior dan bendaharaan juga lebih senior dulunya, jadi saya tanya. Kemudian ada juga yang lebih tinggi lagi di sini masyarakat ya, kadang bertanya juga dengan Pak RT RW, lebih dekat kita Bu, apalagi babin kan karena karena perlu ya Bu, lingkungan masyarakat di sini kan memang kelihatannya aman-aman aja, tetapi kan kita nggak tahu kan cara narkoba atau apa, kita dekat wilayah-wilayah yang tidak strategis untuk keamanan kan, jadi seperti itu. Jadi berbagai pihak tentu saya libatkan. Ada yang orang yang memang saya percaya untuk dalam pengambilan keputusan, ada. Dan terutama dalam pengawas binaan saya selalu berkoordinasi Bu, karena saya takut dalam pengambilan keputusan itu akan berdampak di kemudian hari kalau kita tidak betul-betul matang dalam dan secara bijak juga dalam pengambilan keputusan itu. Aku nanti ada masalah di kemudian hari ya. Betul, secara tertulis juga, secara lisan juga, kita harus perlu Bu mempunyai orang-orang yang perlu tempat kita bertanya, intinya seperti itu. Nah Bu, dari yang sudah tadi kita bincang semua ya, kira-kira nih Bu, ada nggak Bu yang dapat Ibu ambil pembelajaran, yang dapat Ibu petik dari pembelajaran tentang pengambilan keputusan kasus dilema etika ini Bu? Ya, sangat dengan keadaan yang pernah terjadi, pengalaman yang pernah terjadi, kasus-kasus yang pernah terjadi lah, intinya dalam pengambilan keputusan itu kita memang ada faktor tadi ya, dilema etika, PS kebenaran lawan kebenaran gitu kan. Kemudian disitulah tadi kita harus mengambil nilai-nilai norma yang terkandung di dalam masyarakat kita. Kita sebagai manusia sosial dan kita juga hidup bermasyarakat, tentunya jangan pernah meninggalkan norma-norma ataupun aturan-aturan yang berlaku di masyarakat kita. Karena kalau kita menyimpang dari aturan-aturan yang berlaku, tentunya kita takut salah langkah nantinya ke depannya. Karena kita ini manusia Bu, suatu saat juga mungkin kita juga akan terbentuk suatu kasus ya, dan kita memerlukan orang-orang sekeliling kita. Jadi kalau menurut saya sangat menjunjung tinggi beberapa norma-norma aturan yang berlaku di masyarakat sebagai penunjang dalam pengambilan keputusan. Ya. Terima kasih banyak Bu bincang-bincang kita hari ini. Maaf ya Bu sudah mengganggu waktunya Ibu. Nah, banyak sekali yang saya sudah dapatkan dari bincang-bincang dari Ibu, terutama dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semuanya ya Bu. Iya, terima kasih juga saya Bu Yuyun, terima kasih karena Ibu sudah mau datang ke sekolah kami yang notabene-nya ya sekolah kecil. Jadi kami juga banyak belajar dari Ibu ya. Jadi memang sangat memerlukan lah orang-orang seperti Ibu lah untuk kedepannya. Kami butuhkan lah sosok-sosok pemimpin pembelajar seperti Ibu. Terima kasih ya Bu. Mohon maaf Bu kalau ada salah-salah kata dari saya. Saya akhiri Bu wawancara kita pada siang hari ini ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah wawancara saya bersama dengan 2 orang kepala sekolah tentang pengambilan keputusan untuk kasus dilema etika. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.